Undang-undang terbaru tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara telah disahkan, tetapi detail lengkapnya belum tersedia di sumber resmi yang saya akses. Namun, berdasarkan tren regulasi sebelumnya, beberapa hal penting yang kemungkinan diatur dalam UU BUMN terbaru meliputi tata kelola dan transparansi, penguatan prinsip Good Corporate Governance, GCG, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional, peran strategis BUMN, penegasan peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi nasional, penyesuaian strategi bisnis BUMN agar lebih fleksibel dan kompetitif, privatisasi dan kepemilikan negara. Aturan terkait kemungkinan privatisasi atau restrukturisasi BUMN, ketentuan tentang kepemilikan negara atas saham mayoritas di sektor-sektor strategis. Efisiensi dan kinerja BUMN, penguatan akuntabilitas dan evaluasi kinerja BUMN, penyelarasan kebijakan pengelolaan aset negara di BUMN. Dukungan terhadap UMKM dan ekonomi digital. Insentif dan peran BUMN dalam mendukung UMKM. Integrasi BUMN dalam ekosistem ekonomi digital dan teknologi. Penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMN. GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks BUMN, penguatan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Prinsip-prinsip GCG, transparansi. Wajib menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Informasi terkait keuangan, manajemen, dan kebijakan harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas. Harus memiliki sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Direksi dan komisaris harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Responsibility. Harus taat terhadap regulasi yang berlaku serta memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mematuhi prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Independensi. Harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan individu tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif berdasarkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kewajaran atau fairness. Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, dan mitra usaha. Kesempatan yang sama dalam akses informasi dan kebijakan perusahaan. Upaya penguatan GCG. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat implementasi GCG dalam BUMN, antara lain digitalisasi dan transparansi data, implementasi sistem digital dalam laporan keuangan dan tata kelola untuk mengurangi peluang manipulasi, penerapan sistem e-procurement untuk transparansi pengadaan barang dan jasa, audit dan pengawasan ketat, audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Peran komite audit dan komisaris independen diperkuat. Penghapusan konflik kepentingan. Pejabat BUMN dilarang terlibat dalam bisnis yang menimbulkan konflik kepentingan. Penerapan kode etik dan kepatuhan terhadap regulasi anti korupsi. Penguatan mekanisme whistleblowing. Sistem pelaporan untuk mengungkap praktik korupsi dan penyimpangan di BUMN, perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau diskriminasi. Evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI). Pengelolaan BUMN harus berdasarkan target kinerja yang jelas. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kementerian BUMN.